Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Oke, pemirsa fan NB Naga Bumi dimanapun Anda berada, dan bro semua yang kami cintai. Ini saya Ustadz Naga Bumi. Ini ada satu fan ya, ada satu fan dari NB Naga Bumi itu bertanya kepada Ustadz Naga Bumi. Pertanyaannya itu, kalau saya simpulkan, itu dia bertanya bahwa apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berteman ya dengan bangsa jin. Itu ada pertanyaan seperti itu dari fan ya. Nah, kalau saya jawab, maka saya harus mengambil rujukan dari hadis ya, dari hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, karena disitulah jawaban yang tepat. Ada dalilnya, ada hadisnya. Dan pertanyaan ini juga mewakili ya, mewakili dari semua lapisan masyarakat. Nah, walaupun pertanyaan ini datangnya dari fan Ustadz Naga Bumi dan fan dari NB Naga Bumi. Kesemuanya itu channel saya ya. Oke, kalau memang ada pertanyaan seperti itu, pernahkah atau apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berteman atau batiran dengan bangsa jin? Oke, saya jawab sekarang ya. Jawaban saya akan saya rujukan pada satu kitab ya, walaupun banyak jawaban-jawaban dari kitab-kitab yang lain, dari hadis-hadis yang lain. Saya akan mengambil satu hadis yang ada di kitab Usfuriyah. Saya ulangi, di kitab Usfuriyah. Jika Anda senang ngaji ya, maka silakan Anda buka kitab itu, kitab Usfuriyah. Kitab itu banyak menceritakan tentang rahmat-rahmat Allah, dan banyak menceritakan tentang banyak hal yang berurusan dengan bangsa gaib ya. Relax aja sobat ya. Nyantai aja lah. Kalau sama saya itu nyantai-nyantai aja, nggak usah serius-serius. Yang penting jawabannya tepat dan rujukannya tepat gitu ya. Bentar, minum dulu nih. Nyantai aja bro. Sebelum saya jawab,
Oke lah bro-bro semua ya, fan-fan semua, fan-fan saya Ustadz Nagabumi atau fan-fan NB Nagabumi, boleh silahkan mengajukan pertanyaan apapun tentang urusan gaib, apapun urusan agama yang ada hubungannya dengan gaib. Silahkan bro-bro semua boleh ditanyakan ya. Saya ulangi lagi. Apakah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berteman dengan bangsa jin? Oke, siap. Ini hadisnya begini ya. Hadisnya saya ambil dari kitab Usfuriyah. Ceritanya itu begini, yaitu ketika pada zamannya masih jahiliyah, itu para penggede-penggede Quraisy seperti Abu Jahal ya, Abu Lahab, itu sedang menyembah Tuhan mereka ya, menyembah Tuhan mereka. Ya seperti Lata, Uzza, Ra, puas masih banyak lah. Itu bentuknya itu patung semua, ya. Bentuknya patung semua. Satu masyarakat Quraisy waktu itu sudah menyembah berhala semua itu di situ. Nah penggedenya itu Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, ketika sedang menyembah patung-patung yang ada di situ, datanglah setan. Ya. Datang tuh setan. Setan itu masuk ke patung itu. Setan itu masuk ke patung itu. Berhala ya, berhala itu yang disembah oleh mereka. Penggede Quraisy dan semua kaum Quraisy ya. Itu setan masuk ke berhala itu, kemudian setan itu bicara. Bicaranya seperti apa? Nah, itu setan itu ngomong gini nih. Ya, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Itu tuh cara setan gue sing mancing patungan gue. Nah, akhirnya apa itu bangsa Quraisy yang jahiliyah itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan para penggede Quraisy lainnya itu merasa bangga, merasa senang, merasa hebat Tuhannya sekarang sudah bisa bicara gitu loh. Karena apa? Dari nenek moyang mereka sampai saat itu belum pernah satu kali pun Tuhan mereka itu bicara. Jadi saat itu bangsa Quraisy itu senang semua itu. Ya Tuhan saya sudah bisa bicara. Tuhan saya bicara itu gitu. Nah ketika mereka sedang berbahagia dengan Tuhan mereka yang bisa bicara, ada inisiatif dari penggedenya yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab untuk menyampaikan kebahagiaan mereka kepada Rasulullah. kepada Rasulullah ya. Nah, kemudian apa? Abu Lahab dan Abu Jahal itu memerintahkan kepada kepada anak buahnya untuk menjumpai Rasulullah untuk mengatakan bahwa Tuhan mereka, berhala mereka sudah bisa bicara, sudah bisa ngomong. Itu lucunya nanti di situ.
Akhirnya apa itu penggede Quraisy tadi semacam Abu Jahal ya itu mengirim utusan untuk menjumpai Rasulullah, untuk melihat. Rasulullah itu disuruh melihat, disuruh menyaksikan bahwa Tuhan mereka itu sudah bisa bicara. Nah, itu di situ. Nah, ini sesi pertama ini. Ingat-ingat cerita tadi ya. Sekarang kita menginjak ke cerita di manakah Rasulullah saat itu. Nah, di situ. Nah, saat itu Rasulullah sedang apa ya? Sedang jalan-jalan lah ya, sedang nyantai lah. Entah mau kemana, itu bersama sobat-sobat mereka. Kalau nggak salah itu di situ ada sobat Ali dan sobat Umar itu. Ya. Sudah lama saya nggak kita buka, saya nggak bisa nggak buka kitab Usfuria sudah lama. Jadi intinya ceritanya seperti ini. Kalau toh ada kurang lebihnya, saya minta maaf ya. Intinya itu ceritanya seperti itu. Jadi saat itu Rasulullah sedang berjalan, sedang nyantai ya bersama sahabat-sahabat. Nah, ketika sedang berjalan-jalan, Rasulullah berjalan santai ya, bukan lari, tapi berjalan santai bersama sahabatnya. Dari kejauhan itu mereka ya, Rasulullah dan para sahabat itu melihat ada pengendara kuda. Jadi wong nunggang jaran, tuplak itu berpakaian hijau, jubah ya. Dari kejauhan itu mendekat ke Rasulullah. Mendekat ke Rasulullah. Kemudian setelah dekat itu gagah sekali itu pemuda itu gagah sekali. Dekat sampai pas di hadapan Rasulullah. Pemuda itu salam, uluk salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Gitu. Rasulullah dan para sahabat menjawab, Waalaikumsalam. Nyantai aja bro. Nah, kemudian Rasulullah tadi siapa pemuda yang naik kuda, kemudian turun, kemudian pemuda ini memperkenalkan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nama saya Ibrahim. Binnya saya lupa itu. Dia memperkenalkan nama saya Ibrahim. Nah, ini. Saya langsung terangkan saja ya. Ini Ibrahim ini bangsa jin, ya. Bangsa jin. Rasulullah nggak kenal, makanya dia langsung memperkenalkan bahwa dia itu namanya Ibrahim. Dan dia bercerita, ya Rasulullah, saya itu namanya Ibrahim. Saya kenal Anda Rasulullah itu ketika Rasulullah sedang di Gua Hiro, sedang mau menerima wahyu. Rasulullah mau menerima wahyu. Jadi bangsa jin ini tahu Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kalau saya tanya balik ini kepada Anda, wahyu yang pertama turun itu apa? Tahu nggak itu suratnya?
Ya itu gampang itu ketika di Gua Hira menerima wahyu itu surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu ya. Al-ayat masih banyak ya. Ada 5 ayat itu yang pertama turun. Nah, Rasulullah kan kaget. Oh, berarti kamu tahu ketika saya menerima wahyu di Gua Hira. Nah, Ibrahim yang bangsa jin ini iman sama Rasulullah. Makanya saya membatin, oh berarti bangsa jin yang pertama iman kepada Rasulullah, ya ini Ibrahim ini. Semua manusia belum iman waktu itu, yang iman baru Rasulullah. Tapi bangsa jin sudah iman kepada Rasulullah. Buktinya apa? Bangsa jin itu iman. Ini buktinya saat ini. Ya. Bukti iman. Udah tahu ya? Sekarang saya lanjutkan cerita itu. Nyantai bro. Nah, kemudian Ibrahim ini yang bangsa jin ini itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu para penggede Quraisy sedang mengadakan persembahan, ya, menyembah berhala. Dan setan itu masuk ke berhala itu, kemudian setan itu setan itu berkata, ngomongnya gimana? Sembahlah aku. Nah, berarti Ibrahim memberitahukan kepada Rasulullah, ya. Nah, kemudian Ibrahim melanjutkan ceritanya. Setan itu masuk ke berhala dan mengatakan sembahlah aku. Kemudian nanti ya Rasulullah, sebentar lagi ini ada utusan akan datang kepada Rasulullah. Akan mengajak Rasulullah untuk menyaksikan bahwa Tuhan mereka itu sekarang sudah dapat bicara. Ribuan bahkan puluhan tahun Tuhan mereka belum bisa bicara, baru kali itu Tuhan mereka bisa bicara. Aduh, lucu itu. Lucu. Nah, terus siapa tadi? Ibrahim ya, jin ya. Ini bangsa jin ini Ibrahim. Itu melanjutkan ceritanya. Nah, nanti ya Rasulullah, nanti setan itu akan saya bunuh. Kemudian gantian saya yang masuk ke berhala itu. Jadi kalau bahasa manusia, tenang aja Rasulullah, kalem, nyantai aja, cara bahasa orang sekarang ya. Ora usah kuatir, engko setan tak pateni, engko nyong sing manjing, sing ngomong ganti nyong kan. Akhirnya oke. Rasulullah mengatakan, oke, terima kasih Ibrahim. Nah, nanti kita analisa di sini ya. Jadi tonton terus ya, jangan sampai dicedot, jangan sampai di skip ya. Nanti Anda akan gagal paham. Makanya tonton dari awal sampai akhir biar jelas, tidak gagal paham gitu. Nah, kemudian apa? Ibrahim tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian langsung pergi ke persembahan berhala tadi. Setan itu dibunuh, kemudian Ibrahim masuk ke berhala itu.
Nyata baru sebentar ada utusan dari penggede Quraisy yang memerintahkan Rasulullah untuk pergi ke berhala-berhala tadi untuk menyaksikan Tuhan mereka bisa bicara. Oke, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah dan sahabatnya itu langsung menuju ke itu, ke tempat berhala tadi. Pas di lokasi itu, di lokasi berhala itu, wah itu bangsa Quraisy itu, penyembah-penyembah berhala tadi itu sudah menyoraki itu, sudah menyoraki Rasulullah. Wah, sekarang Tuhan saja udah bisa bicara, Tuhan saja bisa ngomong. Wah, Rasulullah udah apa? Wis dinyek lah gampangannya ya, dinyek. Nah, kemudian Rasulullah dan para sahabat itu disuruh menyaksikan Tuhan mereka bicara, ya. Oke, terus apa itu? Kemudian para penyembah berhala itu menaburkan sajen kepada apa? Kepada berhala tadi. Dengan sajen itu berhalanya, ya. Sajen komplit, saya bisa komplit. Mereka itu mengatakan kepada berhala tadi untuk bicara. Hei Tuhanku, bicaralah, itu seperti itu. Mereka nggak tahu bahwa berhala itu, setan yang masuk ke berhala itu sudah dibunuh oleh jin yang namanya Ibrahim. Ya. Nyata Tuhan tadi itu bicara, tapi ternyata bicaranya apa? Bicaranya yaitu, ya sembahlah aku, tiada Tuhan selain Allah. Berarti apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, yang berkata itu jin yang namanya Ibrahim yang masuk ke berhala tadi. Jadi ngomongnya sejen berarti ngomongnya Ibrahim tadi apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, akhirnya apa? Nah, itu akhirnya itu apa? Penyembah berhala bangsa Quraisy itu marah sama Tuhan mereka. Kok ngomongnya lain gitu loh. Tadi sembahlah aku, sekarang la ilaha illallah. Akhirnya apa? Berhala tadi dikeruduki, dipataki. Tuhan ada dewek dipateni. Lucu lah itu. Nah, itu ceritanya seperti itu, ya. Itu ceritanya. Sekarang mari kita analisa bertanya-tanya, kita analisa bersama-sama ya. Dari cerita tadi dengan pertanyaan fan ya. Apakah memang Rasulullah itu apa? Berteman dengan jin? Coba perhatikan hadis tadi ya. Ketika Ibrahim itu bertemu dengan Rasulullah. Menurut Anda itu seperti apa? Apakah mereka berteman atau tidak? Iya kan? Betul ya? Nah, begitu. Nah, sekarang kalau fan Ustadz Nagabumi bertanya, menurut saya pribadi. Sekarang jawaban menurut saya pribadi. Boleh. Ya, ingat. Boleh berteman dengan bangsa jin. Kalau merujuk dari hadis yang saya ceritakan bahwa boleh berteman dengan bangsa jin, tapi ingat untuk keperluan agama. Betul ya? Kalau kita analisa dari cerita tadi ya, hadis tadi,
itu betul. Silakan Anda berteman dengan bangsa jin kalau Anda mampu, kalau Anda bisa. Tapi ingat, untuk kemanfaatan perkara agama, untuk kemanfaatan tauhid, untuk kemanfaatan iman dan kemaslahatan umat Islam. Kalau yang seperti itu, menurut saya itu diperbolehkan. Dari mana saya ambil rujukan ini? Kenapa saya memperbolehkan untuk berteman dengan bangsa jin? Inilah hadisnya. Cerita tadi ya. Itu hadis saya ambil dari kitab Usfuriyah. Jelas ya sahabat ya? Oke. Kalau sudah jelas, silakan Anda analisa bersama-sama ya. Apakah betul jawaban saya atau tidak? Saksikan di video saya ini. Manusia banyak salah ya, mohon maaf apabila Ustadz Nagabumi dalam penyampaian juga salah, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.